Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, Sofian Sulaiman dan juga Chandra, akan mempresentasikan mata kuliah analisis biaya. Pertama, accounting for labor. Mengapa Toyota jauh lebih menguntungkan daripada General Motors dalam beberapa tahun terakhir? Bagian dari penjelasannya terletak pada perbandingan total biaya tenaga kerja per jam, dijelaskan oleh perbedaan biaya pensiun dan perawatan kesehatan untuk kedua pekerjaan aktif dan pensiunan yang menyebabkan total biaya tenaga kerja per jam pada tahun 2008 menjadi rata-rata $69 untuk pekerja general manager dan $48 untuk Toyota pekerja. GM dan Chrysler telah membantu menumpahkan beberapa barang mahal ini perjanjian kerja dalam upaya untuk membuat kedua perusahaan lebih bersaing dengan pesaing-pesaing asing mereka. Mencatat jam kerja atau jumlah output oleh karyawan secara total dan berdasarkan pekerjaan, proses atau departemen. Menganalisa jam kerja karyawan untuk mengetahui beberapa waktu kerja akan dikenakan biaya. Sistem akuntansi pabrikan harus menyangkut hal-hal berikut. Prosedur pencatatan biaya pengajian. 1. Mencatat jam kerja atau jumlah output kelas karyawan secara total dan berdasarkan pekerja departemen. Menganalisa jam kerja karyawan untuk mengetahui beberapa waktu kerja akan dikenakan biaya. Membebankan biaya penggajian ke pekerja, proses, departemen, dan pabrik akun overhead. Mempersiapkan penggajian yang melibatkan komputasi dan pencatatan penghasilan, pemotongan dan bersih pendapatan. Di sini gambar 3.1 The use of robotic in manufacture. Rencana upah. Stacy Womack sedang mempertimbangkan penerapan upah insentif berencana untuk meningkatkan produktivitas di pabrik kecilnya. NS pabrik adalah non-union dan karyawan telah diberi kompensasi hanya dengan rencana tarif per jam untuk bisnis desa. Ini adalah beberapa pertanyaan yang akan dijawab di bagian bab ini dan di mini case 1 di bagian akhir dari bab. Upah karyawan berdasarkan pada rencana yang telah ditetapkan oleh manajemen, disetujui oleh serikat pekerja. Jika ada yang mematuhi peraturan instansi pemerintah, paket tarif per jam. Rencana tarif per jam menetapkan tarif pasti per jam untuk setiap karyawan. Upah seorang karyawan dihitung dengan mengalihkan jumlah jam pekerjaan dan periode penggajian. Dengan tarif ditetapkan per jam. Setiap jam, rencana tarif banyak digunakan dan mudah diterapkan. Paket tidak memberikan pengakuan atau hadiah tambahan untuk melakukan lebih dari minimum yang dibutuhkan dari posisi tersebut. Desember 2008. Produktivitas pekerja di bidang manufaktur meningkat 2,8%, melebihi periode 12 sebelumnya sampai peningkatan produktivitas terbesar di negara ini sejak 2003. Paket tarif sepotong. Sebuah perusahaan yang memberikan prioritas tinggi untuk kuantitas yang dihasilkan oleh masing-masing pekerja harus mempertimbangkan untuk menggunakan rencana upah insentif, seperti upah borongan, rencana yang mendasarkan pendapatan pada kuantitas produksi karyawan. Jika operator menyelesaikan 2.200 bagian dalam seminggu, ia akan mendapatkan $660. Namun, serius kekurangan dari rencana tersebut adalah bahwa mereka dapat mendorong karyawan untuk mengorbankan kualitas untuk memaksimalkan pendapatan mereka. Kecuali jika rencananya didasarkan hanya pada produksi unit baik, rencana upah yang dimodifikasi. Rencana upah yang dimodifikasi menggabungkan beberapa fitur dari tarif per jam dalam persatuan rencana. Jika kuota yang ditetapkan terlampaui, pembayaran tambahan per potong akan ditambahkan ke dasar upah. Karyawan yang memproduksi lebih dari 400 unit per hari akan menerima tarif persatuan tambahan $0,30 per unit. Ketika karyawan memproduksi kurang dari 400 unit, selisihnya disebut
sebagai make-up guarantee akan dibebankan ke overhead pabrik daripada ke work in process karena mewakili biaya produksi yang tidak efisien. Daripada biaya yang diperlukan dari pekerja tertentu yang dikerjakan, perhatikan bahwa penghasilan harian karyawan adalah lebih besar dari jumlah di kolom atau kolom. Karyawan tersebut memperoleh $591 selama seminggu pada A, berdasarkan tarif per potong. Tetapi jaminan harian sebesar $120 per hari dikompensasikan hari di mana karyawan tidak mencapai kuota. Garansi make up sebesar $30 dibebankan ke overhead pabrik karena karyawan tidak memenuhi kuota pada hari Selasa dan Jumat. Jika jumlah bagian yang diselesaikan tergantung pada upaya kelompok, maka satu rencana intensif untuk kelompok ketika karyawan yang sesuai dalam beberapa tahun terakhir. Amerika Serikat produsen telah mengadopsi konsep tim kerja produksi, di mana output tergantung pada kontribusi anggota kru kerja atau departemen. Upah dapat dihitung dengan cara serupa dengan ilustrasi sebelumnya. Kecuali grup akan dibagikan bonus per potong. Rencana kompensasi intensif tidak terbatas pada pekerjaan manufaktur, manajer, dan karyawan lain. Mungkin juga berpartisipasi dalam rencana upah intensif F. Chang's. Manajemen memiliki syarat untuk menerima pembayaran insentif bulanan berdasarkan profit resto serta berpartisipasi dalam proses memberikan imbalan jangka panjang peningkatan kinerja restoran. Mengontrol biaya tenaga kerja. Departemen Ketepatan Waktu dan Penggajian memiliki tanggung jawab untuk catatan tenaga kerja. Semakin teknologi ketepatan waktu otomatis telah menggantikan tanda kutip ketepatan waktu sebagai departemen terpisah. Komputer mengirimkan ini informasi waktu kerja ke departemen akuntansi untuk persiapan penggajian dan distribusi biaya tenaga kerja ke pekerja yang sesuai. Departemen penggajian atau fungsi penggajian dalam akuntansi departemen menggunakan catatan waktu kerja, baik secara manual maupun elektronik dihasilkan. Untuk menghitung pendapatan kotor setiap karyawan, jumlah pemotongan dan laba bersih yang harus dibayarkan kepada karyawan. Catatan waktu buruh. Catatan waktu kerja diilustrasikan pada gambar 3.2 menunjukkan waktu yang dihabiskan untuk setiap pekerjaan, serta waktu yang dihabiskan sebagai tenaga kerja tidak langsung pada perbaikan mesin. Namun seorang supervisor produksi harus meninjau jam kerja yang dicatat. Pada catatan waktu untuk akurasi, karena dalam catatan waktu adalah sumbernya dokumen untuk mengalokasikan biaya tenaga kerja ke pekerja untuk departemen dalam pekerja buku besar biaya dan buku besar overhead pabrik, seperti yang ditunjukkan oleh panel pekerjaan lembar biaya. Ketika waktu tidak dimanfaatkan sepenuhnya, majikan menderita kerugian seolah-olah pencurian beberapa barang nyata telah terjadi. Fungsi penggajian. Tanggung jawab utama fungsi penggajian adalah menghitung upah dan gaji. Ini melibatkan penggabungan upah harian, menentukan total pendapatan, dan menghitungkan pemotongan untuk masing-masing karyawan. Penggajian seringkali merupakan fungsi dalam satu departemen akuntansi. Sebagai lawan menjadi departemen yang terpisah,
Departemen harus memelihara informasi terkini mengenai peraturan persyaratan, mengenai upah dan gaji karena jumlah tertentu dari upah karyawan, tunduk pada jaminan sosial dan pendapatan pengurangan pajak. Periode yang berakhir 16 Februari memberikan informasi yang khas. Ini merakit dan merangkum dan data penggajian setiap periode dan berfungsi sebagai catatan tambahan untuk persiapan entry jurnal umum penggajian. Hutang pajak PIK, hutang pajak penghasilan karyawan, hutang asuransi kesehatan, piutang karyawan. Hutang upah, perhatikan bahwa distribusi gaji kotor antara work in process data dan overhead pabrik akan diilustrasikan di bagian berikutnya. Sebuah cek untuk jumlah total yang harus dibayar ditarik untuk membuat penggajian khusus. Dana dari mana karyawan akan dibayar, akun khusus digunakan untuk penggajian, dan cek penggajian individu ketika diuangkan dibebankan ke rekening khusus. Akun penggajian baru dapat dibuat untuk setiap periode penggajian. Penomoran akun secara berurutan, cek ditarik untuk setiap periode penggajian kemudian dapat diidentifikasi sebagai pemilik periode penggajian tertentu. Uang tunai. Karyawan berbayar. Dalam kasus yang jarang terjadi di mana karyawan dibayar tunai, cek diuangkan untuk jumlah total laba bersih. Sebagian besar pemberi kerja sekarang mengizinkan karyawan untuk mengotorisasi setoran elektronik langsung dari gaji bersih mereka ke rekening giro mereka. Ingat dan tinjau. 1. Seorang karyawan menghasilkan $2.020 per jam untuk produksi, hingga 200 unit per hari. NS karyawan yang memproduksi lebih dari 200 unit per hari menerima tambahan tarif per potong $0,50 per unit. Akuntansi untuk biaya tenaga kerja dan pengusaha pajak gaji. Untuk semua karyawan reguler per jam kerja harus dicatat pada catatan waktu kerja. Departemen penggajian memasukkan tarif gaji dan pendapatan kotor pendapatan dan meneruskan laporan ke akuntansi. Akuntan biaya pemeriksa catatan waktu tenaga kerja dan membebankan biaya tenaga kerja ke pekerja yang sesuai atau departemen dan ke overhead pabrik. Karyawan yang digaji seperti supervisor departemen seringkali tidak dilakukan untuk menyiapkan catatan waktu kerja. Bagian akuntansi mencatat pendapatan pada ringkas biaya tenaga kerja dan dalam buku besar overhead pabrik akun. Karena karyawan pabrik yang digaji adalah supervisor dan lainnya manajer pabrik yang tidak secara fisik mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Dan karena itu gaji mereka adalah tenaga kerja tidak langsung. Ringkasan biaya tenaga kerja menjadi sumber untuk membuat jurnal umum entry. Ditunjukkan di bawah untuk mendistribusikan penggajian ke akun yang sesuai bekerja dalam proses 27.950 overhead pabrik 5,330 penggajian 33.280 gaji distribusi. Untuk mengilustrasikan bagaimana penggajian dihitung, di mana premi lembur adalah faktor. Asumsikan bahwa seorang karyawan secara teratur menghasilkan $15 per jam. Jika dipanggil untuk bekerja lebih dari 8 jam dalam satu hari kerja, maka perusahaan membayar setengah jam untuk jam lembur, dengan asumsi bahwa karyawan bekerja 12 jam pada hari Senin. Penghasilan akan dihitung sebagai berikut. Tenaga kerja langsung kurang lebih 8 jam, $15 sampai $120. Upah lembur tenaga kerja langsung kurang 4 jam, $15 sampai 60. Overhead pabrik dalam kurung premi lembur kurang 4 jam, $7,50 itu $30,90. Total penghasilan $210. Oleh
membebankan premi lembur ke rekening operate pabrik. Semua pekerjaan bekerja pada selama periode berbagai biaya premi lembur yang dibayarkan. Jika kontrak kerja individu menetapkan bahwa itu adalah perintah terburu-buru dan premi lembur yang dihasilkan dari pembatasan waktu dalam kontrak, yaitu akan tepat untuk membebankan pembayaran premi ke work in process untuk pekerjaan tertentu yang dikerjakan selama periode lembur alih-alih untuk akun operate pabrik. Pajak gaji. Pajak gaji yang dikenakan pada pemberi kerja termasuk pajak jaminan sosial dan federal dan pajak pengangguran negara. Majikan harus secara berkala melaporkan dan membayar pajak kepada instansi pemerintah yang sesuai. Pengusaha yang gagal mengajukan laporan yang diperlukan atau membayar pajak yang terutang tunduk pada perdata dan dalam beberapa kasus hukum pidana. Undang-Undang Kontribusi Asuransi Federal mewajibkan pemberi kerja untuk membayar pajak jaminan sosial atas upah dan gaji yang sama dengan jumlah dipotong dari penghasilan karyawan. 980 tarif pajak untuk majikan adalah 6,13% dan dasar upah adalah $25.900 untuk tahun 2009. Tarif pajak PIKA adalah 7,65% pada $106.800. Pertama, di pendapatan tahunan, penghasilan di atas $106.800 dikenakan pajak 1,45% untuk Medicare. Dari upah atau gaji yang dibayarkan kepada setiap karyawan selama tahun kalender tunjangan pengangguran, bagaimanapun sebenarnya dibayar oleh masing-masing negara bagian dan bukan pemerintahan federal yang hanya mengelola program. Pajak gaji pemberian kerja secara langsung berhubungan dengan biaya langsung tenaga kerja dan tenaga kerja tidak langsung, dan secara teoritis harus dibebankan untuk ini kategori biaya tenaga kerja, namun karena biaya dan waktu tambahan seperti alokasi yang diperlukan, biasanya lebih praktis untuk mencatat semua yang terkait dengan pabrik pajak gaji sebagai overhead pabrik. Hutang pajak PIKA, hutang pajak pengangguran federal. Hutang pajak pengangguran negara, pajak gaji yang diakui. Dengan asumsi bahwa tidak ada karyawan yang melebihi batas maksimum untuk pajak pengangguran adalah sebagai berikut. Overhead pabrik 239,27. Hutang pajak PIKA 147,24. Hutang pajak pengangguran federal 18,41 bintang. Hutang pajak pengangguran negara 73,62 bintang-bintang. Pajak gaji yang diakui bintang 1.040,50,01 bintang-bintang 1,840,50,004. Ilustrasi akuntansi biaya tenaga kerja. Perusahaan manufaktur Magnum membayar karyawan setiap 2 minggu. Senin, 1 Mei adalah awal dari periode penggajian baru. Perusahaan memelihara catatan berikut. Catatan penggajian, catatan penghasilan karyawan, jurnal umum, buku besar biaya pekerja, buku besar overhead pabrik. Magnum menggunakan akun buku besar berikut dalam akuntansi untuk tenaga kerja. Biaya uang tunai, bekerja dalam proses, hutang upah, hutang pajak PIKA, hutang pajak penghasilan karyawan, hutang pajak pengangguran federal, hutang pajak pengangguran negara, hutang premi asuransi kesehatan. Setelah data diverifikasi, entry jurnal umum mencatat penggajian penggajian 130.000, hutang pajak PIKA 10.400, hutang pajak penghasilan karyawan 14.750, hutang premi asuransi kesehatan
2.800, hutang upah 100.000 2.050, gaji yang timbul untuk periode yang berakhir 14 Mei. Untuk mencatat pembayaran laba bersih kepada karyawan, berikut ini entry harus dibuat. Hutang upah 102.050, uang tunai 102.050. Pembayaran gaji untuk periode yang berakhir 14 Mei. Jadwal pendapatan dan pajak gaji yang ditunjukkan di bawah ini memberikan informasi yang diperlukan untuk mendistribusikan total penggajian $130.000 ke yang sesuai akun dan untuk mencatat pajak gaji majikan untuk periode tersebut. Distribusi gaji dan pajak gaji majikan adalah dicatat sebagai berikut. Barang dalam proses 85.000, overhead pabrik 15.000 bintang, gaji penjualan 20.000, gaji administratif 10.000, penggajian 130.000. Penggajian terdistribusi untuk periode yang berakhir 14 Mei. Bintang premi lembur dalam kurung $10.000, tenaga kerja pabrik tidak langsung dalam kurung $5.000. D. Biaya overhead pabrik 13.000, beban pajak penggajian sampai gaji penjualan 2.600, beban pajak penggajian sampai gaji administratif 1.300, hutang pajak PIKA 10.400, hutang pajak pengangguran federal 1.300, hutang pajak pengangguran negara 5.200, pajak gaji pemberian kerja yang diakui untuk periode yang berakhir 14 Mei. PIKA dalam kurung $8.000, puta dalam kurung $1.000, suta dalam kurung $4.000, PIKA dalam kurung $1.600, puta dalam kurung $200, suta dalam kurung $800. Data penggajian verifikasi dan entry jurnal umum disiapkan sebagai ditunjukkan di bawah ini. Gaji 150.000, hutang pajak PIKA 12.000, hutang pajak penghasilan karyawan 16.500, hutang premi asuransi kesehatan 3.000, hutang upah 118.500, gaji yang dikeluarkan untuk periode yang berakhir 28 Mei. Pembayaran laba bersih kepada karyawan memerlukan hal berikut. Pintu masuk F, hutang upah 118.500, uang tunai 118.500, pembayaran gaji untuk periode yang berakhir 28 Mei. Jadwal pendapatan dan pajak gaji memberikan informasi diperlukan untuk mendistribusikan total gaji $150.000 ke akun dan untuk mencetak pajak gaji majikan untuk periode tersebut. Distribusi gaji dan pajak gaji majikan adalah dicatat sebagai berikut. G. Kerja dalam proses 100.000, overhead pabrik 20.000, gaji penjualan 20.000, gaji administratif 10.000, penggajian 150.000, penggajian terdistribusi untuk periode yang berakhir 28 Mei, premi lembur $12.000, tenaga kerja pabrik tidak langsung $8.000. Biaya overhead pabrik 15.600, beban biaya penggajian sampai gaji penjualan 2.600, beban pajak penggajian sampai gaji administratif 1.300, hutang pajak PIKA 12.000, hutang pajak pengangguran federal 1.500, hutang pajak pengangguran negara 6.000, pajak gaji pemberi kerja yang diakui untuk periode yang berakhir 28 Mei. Akrual gaji. Ketika tanggal laporan keuangan tidak bertepatan dengan akhir tanggal, untuk periode penggajian akrual untuk pendapatan penggajian dan penggajian beban pajak harus dilakukan. Periode penggajian 2 minggu berikutnya untuk Magnum Manufacturing Company dimulai pada tanggal 29 Mei dan berakhir pada tanggal 11 Juni. Namun,
Laporan keuangan dipersiapkan untuk Mei memerlukan akrual pendapatan gaji dan pajak untuk periode 29 sampai 31 Mei. Ingat dan tinjau 2. Total upah dan gaji yang diterima oleh seluruh karyawan diberi MFG.CO. Selama bulan April, seperti yang ditunjukkan dalam ringkasan biaya tenaga kerja dan jadwal gaji setiap administrasi dan penjualan diklarifikasikan sebagai berikut. Tenaga kerja langsung $312,56. Tenaga kerja tidak langsung $81,060. Gaji administrasi 70.100. Gaji penjualan 86.250. Jumlah upah $549.973. Masalah biaya tenaga kerja khusus. Majikan mungkin diminta untuk memperhitungkan berbagai biaya terkait tenaga kerja yang tidak termasuk dalam rutinitas normal akuntansi untuk biaya penggajian. Biaya khusus ini mungkin termasuk premi SIP, pensiun, seperti majikan, kontribusi untuk rencana 401k, bonus, dan liburan, dan pembayaran liburan. Pemberi kerja harus secara sistematis mencatat dan mengenali setiap dari biaya ini terkait dengan tenaga kerja manufaktur sebagai biaya produksi proses. Beberapa perusahaan mengidentifikasi manfaat tambahan dari pekerja langsung dengan pekerjaan tertentu yang sedang dikerjakan. Sementara yang lain mengalokasikan tunjangan untuk semua pekerjaan yang dikerjakan selama periode tersebut. Secara teoritis lebih tepat untuk melacak biaya manfaat tambahan ke pekerjaan tertentu. Karena jika pekerja bergaji tinggi dan tidak dengan tunjangan yang lebih tinggi diperlukan untuk pekerjaan tertentu, pekerjaan itu juga harus menanggung biaya manfaat sampingan. Pergeseran premium. Shift kerja didefinisikan sebagai periode yang kerja dijadwalkan secara teratur untuk jumlah jam yang ditentukan. Jika sebuah perusahaan membagi setiap hari kerja menjadi 2 atau 3 shift 8 jam, karyawan yang bekerja pada shift selain dari shift siang hari biasa dapat menerima gaji tambahan yang disebut premi shift. Biaya penggajian tambahan untuk premi shift tidak meningkatkan produktivitas shift, tetapi dibayar karena penyesuaian gaya hidup, sosial, dan lainnya yang diperlukan dari pekerja shift terlambat. Jadwal tidur dan kerja selain dari biasanya. Pada kenyataannya, meskipun pekerja shift kemudian dibayar dengan tarif yang lebih tinggi, tingkat produktivitas hari itu pekerja biasanya melebihi produktivitas yang dibayar lebih tinggi. Shift terlambat karyawan karena penyesuaian sulit untuk bekerja selain dari biasanya jam siang hari. Biaya pensiunan karyawan. Biaya pensiunan berasal dari kesepakatan antara perusahaan dengan kelompok karyawan, di mana perusahaan berjanji untuk memberikan pendapatan kepada karyawan setelah mereka dipensiun. Dalam apa yang disebut program imbalan pasti, jumlah manfaat pensiun yang dibayarkan kepada pensiunan karyawan umumnya didasarkan pada tingkat pendapatan masa lalu dan masa kelas kerja karyawan dengan perusahaan. Program jurusan pasti menetapkan jumlah maksimum kontribusi yang dapat dibuat untuk rencana tersebut oleh pemberi kerja dan karyawan. Tetapi besarnya manfaat pensiunan dikaitkan dengan kinerja saham perusahaan atau investasi lainnya. Ketika program pensiun dimulai, biasanya berlaku surut dan mengakui tahun-tahun sebelumnya dari layanan setiap karyawan dan dengan perusahaan. Ketentuan dasar dari semua rencana adalah untuk mengumpulkan jumlah biaya pensiunan yang dibebankan pada periode penggajian untuk karyawan ini adalah $80. Bonus. Karyawan dapat menerima pembayaran bonus karena berbagai alasan, seperti keuntungan perusahaan biasa, melebihi kuota departemen, untuk menjual atau produksi, atau untuk pencapaian lain apapun yang dianggap
pantas oleh perusahaan gaji tambahan. Liburan dan pembayaran liburan. Semua karyawan tetap perusahaan mengharapkan liburan berbayar setiap tahun. Pembayaran liburan diperoleh untuk karyawan untuk layanan harian di tempat kerja sepanjang tahun. Oleh karena itu, biaya liburan masih harus dibayar sepanjang tahun dan ditugaskan ke Departemen Karyawan. Untuk contoh, asumsikan bahwa seorang karyawan menghasilkan $600 per minggu dan berhak atas liburan 4 minggu. Baik, sekian dari saya kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.